banget dengan adanya Chip dan juga Terizla. Apalagi kalau misalkan aku kebayang kombonya nih ya, Terizla masuk ke portalnya Chip tiba-tiba kena Evo Flash, lanjut sama penalty zone. Wah, itu bakal bahaya banget. Jadi aku suka banget draftnya Evo Soli, so aku bakal go to Evo Soli. Somehow itu emang bisa jadi bumerang effect kalau kita udah ngomongin Terizla Chips. Tapi kalau aku ngomongin quick predict di game pertama aku megang Raja Radiance, aku agak sedikit penasaran bagaimana mereka bisa menjalankan strategi counter setup dari hero yang sering dibakar oleh serang Ivan dari Evo Soli. Betul banget, tapi itu dia untuk prediksi para caster. Jadi tanpa berpanjang lebar langsung aja kita meluncur ke line of down untuk menyaksikan game pertama. Match pertama kita, permainan antara Evo Soli melawan Raja Radiance. Let's go to the land up down. Dan ya, teman-teman yang ada di rumah juga bisa ikut prediksi ya di kolom komentar kita. Atau kalau kalian yang mau lihat secara langsung bisa langsung ke Mall Taman Anggrek ya. Kita bakal jadi saksi apakah kali ini Evo Soli masih bisa mempertahankan match rate-nya. Karena kalau kita ngomongin Chushen sekarang, kenapa udah mulai jadi situational hero ya? Karena sebenarnya clear-nya cepat. Tapi penggunaan mananya yang dan juga pengoptimalan dari bagaimana resource-nya dia di area late game itu yang membuat akhirnya dia jadi tersisihkan nggak sih? Sebenarnya kalau dari Sushin sendiri ya, dia nggak cepet-cepet banget sih untuk clear-nya. Tapi sekarang jadi lebih capable. Tapi team fight potensialnya yang jadinya diturunin. Itu ngebuat hero chip nggak terlalu banyak digunakan. Namun, Chushin. Ya Sushin. Namun ngelihat dari segi powernya untuk ngelawan draft seperti ini yang kebanyakan dia jalan. Dari Carmillanya jalan, Auroranya jalan. Ini masih cocok-cocok aja dan Erca udah mulai terkena sedikit pokingan juga dan bahkan JR pun dengan setengah darah tersisa. Mau tidak mau harus pulang terlebih dahulu. Harus reset dulu. Lumayan babak belur juga dengan adanya Lantern Flare yang terus menyinari ya dua pemain dari Raja Radiance dan tempo yang dibawakan surprisingly too slow. Belum ada permainan masif ya as usual. Dan mungkin taman bermain mereka nanti akan terlihat di area turtle karena nampaknya Make It. Oke, masih dicoba untuk diganggu dan bahkan masih diambil juga dengan retribution. Ngebuat akhirnya Make It sedikit lebih tinggi. Mungkin dari segi level sebentar lagi dibandingkan dengan Hans Asviana. Masih coba untuk reset mundur ya, ada dua pemain yang tadi hampir aja terkikis. Tapi dengan dibikin babak belurnya Ranggo sebetulnya agak sedikit berasa ya. Karena dia ketinggalan satu wave gini yang di freeze juga sama Fluffy. Dan ada time yang ke-waste juga untuk dia masuk ke level 4-nya mengingat turtle pertamanya juga udah mulai muncul dan udah ada beberapa member dari Evo Soli juga nih yang udah mantau dari arah kejauhan. Makanya kalau kita ngelihat ya, belum ada apa-apa, kill point nggak ada, rotasi nggak ada, Hansoboy tapi udah tipis, akah dikejar oleh Erlan. Tapi ternyata hanya menggunakan entropi tipis-tipis juga ngepok, masih ditekan sepertinya oleh Ivan dan bahkan dimasukin begitu saja dari segi Concussive Blast ya yang nggak pop up ngebuat Hansoboy masih bisa survive, namun balik lagi ke Rattle di mana ternyata retribution pertama diamankan langsung oleh teman-teman dari Raja Radiance, langsung membuka Fridge Glacier, menahan ke Fluffy-nya, namun ke Right yang hampir banget tumbang, tapi lihat bagaimana pertukaran dilakukan oleh Make It, sangat pintar, di mana dia rotasi langsung ke arah top lane. Ya, singkat padat, nggak mau kontes di area turtle dan memang jelas akan ada pertukaran yang mau coba untuk dicari oleh Evo Soli. Dan ini jadi modal awal buat sosok Make It ya, karena Make It tadi yang berhasil ngantongin karya poin eliminasi tersebut. Dan gak cuman poin eliminasi aja, lihat platingan goldnya pun ini udah berhasil diamanin buat Erlan yang kita tahu betul nih. Notabene bagaimana Nathan ini produksi dari segi damage-nya tuh mengandalkan bagaimana 3 item optimalnya, which is Holy Crystal tuh ada di tubuh dari sosok Nathan. Iya, dan dengan Holy Crystal yang mungkin akan dibuat oleh Erlan ya. Tapi mungkin akan jadi di menit 5 lah minimal kalau jadi item pertama. Udah enak banget dengan adanya gold tadi kan. Tapi balik lagi, nggak cuma itu doang Cipi. Karena biasanya kalau untuk item pertama dari Erlan pun ini bisa jadi 3 antara Veteran of Heaven, Holy Crystal ataupun Starlium Side. Tinggal pilih aja kalau mau cepet clear ngambilnya ke arah Veteran of Heaven gitu loh. Dan ngeliat dari Raja Radiance, seenggaknya mereka masih dapetin satu turtle tapi lihat deh goldnya Cipi. Itu dia. Goldnya ya habis, ditambah lagi ada tadi poin eliminasi dan Raja Radiance nggak boleh pasif ya berarti ya. Mereka udah mulai cari pertukaran. Gak cuma ada di turtle aja, walaupun memang tadi ada keuntungan di tangan teman-teman Raja Radiance dan permainan mereka di sini memang masih belum seagresif tersebut ya. Walaupun kalau kita udah lihat sebelumnya pertikaian udah mulai intens dari top lane. Oke, Ivan pun udah mulai ngepok juga ke depan, tipis-tipis aja say hi ke arah teman-teman di arah Raja Radiance. Namun lihat juga bagaimana Grab say hi kepada kalian semua dengan memberikan kode diskon yang benar-benar tinggi banget up to 90%. Jadi langsung aja scan QR code yang ada di layar kaca kalian untuk mendapatkan promonya. Yoi, langsung gas ngeng. Karena kalau kita udah lihat juga di sini udah mulai ada satu buah petikan fracture. Ivan, hampir banget terkena pick off. Untungnya masih ada flicker juga, namun balik lagi nggak bisa asal ngebuka untuk portalnya ke depan sana. Tapi lihat bagaimana dengan GR yang sudah ternotis oleh teman-teman dari Evo Soli, diangkat tipis-tipis dengan adanya Lantern Flare, tapi belum ada backupan lagi dari Evo Soli yang lainnya. Agak sedikit sulit ya kalau kita ngomongin Raja Radiance masuk ke celahnya Evos. Yep.
Di sini celahnya EVOS benar-benar rapat banget. Gak ada perkumpulan-perkumpulan yang bisa ditembus juga oleh sosok Hans Aspiana di perjalanan rotasinya. Dan so far yang membuat Raja Radiance belum bisa menitik beratkan pertukarannya mau dicari kemana. Justru mereka udah kembali coba untuk buka setup di area turtle pertama, meanwhile di area top lane. Oke, portal pun dibuka dan ternyata fokusnya langsung aja ke arah dari Hansobo yang langsung ditumbangkan dengan begitu cepatnya. Namun lihat bagaimana Terizla ke depan sana mendapatkan 2 orang sekaligus. Belum ada backup tapi lihat bagaimana dengan Archa yang pasifnya tertrigger. Langsung saja difokuskan oleh Mekis dan double kill tidak terjatuhkan di tangan dari Krait. Erlan pun melakukan bombing ini tipis-tipis ke arah JR. Namun JR mencoba untuk menahan minion yang ada di depan sana. Tapi terlalu lama kah menunggunya? Karena lihat damage dari Erlan yang sudah mulai berskala dengan sangat baik. Membuat JR pun tidak tahan untuk menahan top lane dengan baik bagi Raja Radiant. Pertukaran demi pertukaran clash pun terjadi di menit kita yang kelima. Turtle tadi bisa diamankan memang oleh Hans Aspiana, tapi tidak begitu baik nampaknya posisi di area top lane. Dan kalau kita melihat dari arah sisi item yang sudah diamankan juga, Feather of Heaven yang tadi udah dibahas menjadi item pertama dari sosok Erlan, ini ngebantu banget buat ngasih deal damage tambahan. Dan setidaknya yang aku suka dari Raja Radiance, mereka bisa mirroring satu turret mereka yang hilang di area top lane dengan bottom turret yang sudah berhasil diamankan oleh Hans Aspiana. Walaupun dari tadi ya Turtle diambil oleh Raja Radiance, tapi kita bisa melihat bahwa kalkulasinya EVOS Holy itu lebih tajam dibandingkan dengan Raja Radiance. Yeah. Mereka tahu kalau fokusinnya ke arah Hansobo mereka bakal menang, dan Erlan bergerak dengan sangat-sangat cepat menggunakan entropi untuk melarikan diri dari gankingan 3 orang. Ya mau nggak mau ya. Karena yang mau terus itu teman-teman yang di rumah tentunya untuk diskon jajan dan jalan sampai di 90%. Langsung aja cus pakai kode voucher Grabline atau scan QR code yang ada di bawah. Sambil kita ngelihat juga bagaimana Raja Radiance masih terus berupaya masuk ke area lini pertahanan terdalam. Sedangkan switch lane di sini belum dilakukan juga. Dan menariknya untuk memulihkan sosok Hansobo ya. Hansobo ini udah lumayan berada di posisi yang gak baik gak sih Ji? 2 kali terpick off loh dia. Iya, dan ini ngebuat Hansobo pun gak punya damage gitu loh untuk bisa ngegas ke arah teman-teman dari EVOS Holy. Sementara EVOS Holy dari sisi-sisinya itu semuanya kuat semua loh. Fluffy-nya tadi masih bisa survive lawan Aurora. Mekisnya dapetin banyak banget kill point. Krait pun di sini ini udah berduaan terus sama Ivan. Ngebantunya tuh bener-bener bagus banget untuk gankingannya, bukan teamfight dari tadi. Iya asli. Dan mau nggak mau itu yang ngebuat Hansobo tadi harus farming 2 laning. Ya kan, mid lane-nya tadi juga harus diberikan ke area sosok Hansobo ya. Niatnya adalah Legend Insurance, so far masih ada beberapa 1-2 serangan yang dihindari. Tapi Perfect Turtle juga berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain EVOS Holy. Bahkan Raja Radiance pun kehilangan tempo mereka untuk secure di turtle terakhir tadi. Ini beda 2000 gold untuk hanya top dan juga bottom lane turret saya yang hilang. Bahkan bottom lane aja sama-sama hilang loh. Ini bahaya sih. Red flag untuk teman-teman dari Raja Radiance. Mereka harus cari source yang lain. Karena menurutku ini kayaknya bakalan ada gap yang gede banget antara Mekis dan juga teman-teman yang lainnya. Dan itulah alasan yang menurutku paling bagus untuk menjelaskan kenapa networknya ini gede banget. Padahal objektifnya mirip-mirip. Sebetulnya kalau dibilang mirip, mungkin fatalnya ada di area top lane tadi ya. Karena goldnya hampir habis kan. Betul. Itu jadi salah satu faktor utama dan juga akhirnya yang menunjukkan teman-teman dari EVOS Holy memimpin dari segi poin eliminasi. Iya, lihat aja dengan ada pergerakan juga dari Erlan yang udah tipis-tipis nge-push ke arah top lane turret yang dimiliki oleh Raja Radiance. Tapi fokusnya dari Hans Aspiana ke arah Erlan terlebih dahulu. Bisa mundurin tapi tidak bisa numbangin. Lihat bagaimana dengan Hansobo yang ternyata menjadi target kedua dari teman-teman EVOS Holy. Mereka selalu menyebarkan strategi mereka dengan sangat-sangat baik, Cipi. Yap, dan mundur menjadi satu keputusan yang bijak nampaknya. Karena terlalu berat ya untuk menghindari serangan yang diberikan oleh teman-teman EVOS Holy. Temponya nggak semasif itu, tapi ada pergerakan repetitif yang membuat Raja Radiance sulit untuk bisa masuk ke area celah apalagi. Repetitif tapi selalu works Itu dia. untuk Raja Radiance. Betul. Gitu loh. Caranya adalah ya udah coba cari laning yang lain ditekan. Kalau nggak dapat seenggaknya kita menang cicil. Tapi di saat kita mencicil satu spot, kita juga akan nge-push di tempat yang lain juga. Itu selalu lakukan. Lihat nih Erlan ya. Erlan fokusnya ke arah bottom lane. Lihat posisinya Terizla dan juga dari Shushin-nya. Mereka berada di tempat yang berbeda untuk mencoba mencari team fight-nya. Selalu seperti yang dilakukan seperti sekarang dimana ada aja GR. Langsung tarik ke belakang dan bahkan terkena damage yang besar datang dari Fluffy. Tapi ada satu final slash yang sangat on point ngebuat Krait pun mau tidak mau langsung aja menggunakan Crimson Butterfly-nya untuk melarikan diri. Tapi Tempest of Blade pun datang ke depan sana menuju ke arah Raja Radiance. Menekan mundur mereka dan pada akhirnya Raja Radiance gak bisa continue team fight. Dan ini akan menjadi tanda-tanda Lord yang bisa terbuka untuk EVOS Holy. Wow, ini EVOS Holy. Mereka berhasil memanipulasi game plan yang mau dibawa oleh teman-teman dari Raja Radiance. Lihat bagaimana 2 inner turret ini runtuh tanpa adanya Lord. Dan tampaknya perbedaan gold udah semakin signifikan ya, ada di 5.000 gold different.
Dan Lordnya bakal coba untuk mulai di-poking terlebih dahulu dari Raja Radiant untuk memancing keributan. Sedangkan pemain-pemain dari EVOS Holy masih coba untuk mulai memantau dari kejauhan. Ya. Sementara Maikit sudah mulai bertengger di Lihat area posisi, DP. lihat posisi. Ini dia posisinya di mana fokus ke arah Hasaskian. Angka retribution pun menghilang. JR pun juga tumbang. Rago terpisah dari teman-temannya. Double kill tangan dari Cry. Dua orang saja untuk melakukan defensive manuver. Tapi Hansoboy dipegangin oleh Cry. Ngebut akhirnya. Ivan pun mengejar ke depan sana. Dan bahkan Hansoboy pun ter-shutdown. Triple kill untuk Cry. EVOS Holy sebentar lagi akan melakukan wipe out teman-teman dari Raja. Dan karena Ersha pun tidak memiliki chance untuk melarikan diri. Maniac dikantongi Cry. Wow, what a great play. EVOS Holy mampu untuk men-take over Lord yang tadi sudah direncanakan sematang mungkin oleh pemain-pemain dari Raja Radiance. Dan bahkan Lord belum berjalan di area lini pertahanan yang dimiliki oleh Raja Radiance, tapi base mid lane mereka sudah terpampang nyata. Dan ini menjadi satu buah disaster karena nggak cuma satu base mid lane aja yang terancam runtuh berarti di sini, Ji. Ada dua base dan kemungkinan high ground. Karena kalau kita ngomongin ke area high ground yang memang masih ada Aurora dan juga Herald. Tapi di kondisi under seperti ini bakal berat loh buat mereka. Berat banget karena Raja Radiance pun juga satu tim fight kayak gini. Lihat difference-nya jadi berapa CP? 10.000 gold difference yang dimiliki oleh Raja Radiance dan juga EVOS Holy, apalagi dengan pergerakan dari Maikis yang benar-benar gak logis banget. Lihat bagaimana dia masuk ke dalam sana, ngejar ke arah Asasiana, dan pada akhirnya terdapat pick off yang terjadi dari Raja Radiance dan itu lumayan mecahin tabungan lah untuk Raja Radiance, makanya sekarang bedanya di angka 8.000 saja. Oke, surprisingly teman-teman dari Raja Radiance mampu untuk menahan tempo yang dimiliki oleh EVOS Holy. Tapi nampaknya tidak ada Maikits pun ada conceal play. Ada gas game yang mau coba untuk dimainkan. Enter flare yang dibuka ternyata masih bisa dibantu dengan Clinical Blade yang ngebuat GR pun gak bisa bergerak lebih jauh lagi. Dan bahkan penalty zone yang langsung kebuka karena Rango dicoba untuk di defense dengan menggunakan satu power dari Frigid Glacier. Fluffy pun mau tidak mau harus pulang terlebih dahulu karena pergerakan yang overcommit dari EVOS Holy. Oke, satu untuk nothing. Hilangnya GR tidak mampu untuk ditukarkan oleh pemain-pemain dari Raja Radiance. Tapi good newsnya, setidaknya mereka masih bisa menurunkan tempo permainan yang begitu tinggi dibawa oleh pemain-pemain dari EVOS Holy. Jadi mengatakan statement kita bahwa ternyata masih tersisa satu base di sana yang berhasil dijaga. Dan setidaknya ini bisa jadi salah satu tolak ukur mereka untuk bangkit sih. Dan EVOS Holy mereka udah mulai harus aware gak sih? Nggak boleh seburu-buru dan nggak boleh meng-underestimate juga kalkulasi yang sudah dipersiapkan oleh Raja Radiance. Iya, karena dari EVOS Holy mereka benar-benar nyari banget chance terkecil mungkin ya, sekecil mungkin untuk bisa dapetin ke arah base turretnya dari Raja Radiance gitu. Terbukti dengan mereka, cara mereka team fight, terbukti dengan cara Fluffy itu fokusnya benar-benar ke arah Asasiana. Tapi bagi lagi GR yang jadi bulan-bulanan masa dari EVOS Holy. Seperti yang tadi kita katakan di dalam draft pick ya Cipi ya. Yep. Bahwa GR ini bukan tipikal yang badan banget, bahkan kena stun dikit aja dari powernya Chip. Itu langsung ngilang loh, tadi darahnya banyak banget. Dengan Erlan yang itemnya udah kayak gini Cipi. Asli ya, kalau kita bicara soal item dari Erlan Holy tadi kita udah bahas ya. Dan pilihan itemnya mengarah ke Restarlium Sight, Pedal Weapon dan juga Holy Crystal. Sebelum ada Holy Crystal aja damage-nya udah ngebantu banget. Bener. Apalagi Enggak. Ini bukan ngebantu, ini ngegendong. udah Ini ngegendong damage banget. Yang ngegendong gitu kan ya. Karena dari tadi aku ngeliat pergerakan Maikis pun juga beneran jadi eksekutor gitu loh. Makanya tadi emang sedikit agak overcommit dari Maikisnya karena dia mengejar dengan darah yang masih penuh Reload. dari Raja Radiance. Tapi GR langsung aja ditarik lagi ke belakang dan bahkan penalti zone karena dua orang. Hansoboy terkena. Dan bahkan Rago mencoba untuk melakukan pelarian diri terlebih dahulu. Ersa dari belakang. Backstabbing terjadi double kill di tangan Cry. Triple kill bahkan dikantongi. Rango pun gak bisa dibawa kemana-mana. Maniac akan didapatkan kembali untuk kedua kalinya oleh Cry karena diangkat lagi. Dilempar lagi Rangonya mencoba untuk